I know that some countries are already planning the transition out of stay-at-home restrictions. WHO wants to see restrictions lifted as much as anyone. At the same time, lifting restrictions too quickly could lead to a deadly resurgence. The way down can be as dangerous as the way up if not managed properly. Dunia telah berubah. Pandemi COVID-19 menyebabkan lebih dari 100.000 orang meninggal dunia. Wabah virus corona telah menyebar di 200 negara dengan jumlah kasus positif melebihi 14,5 juta orang. Dampak wabah virus COVID-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan, bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Merebaknya pandemi COVID-19 memunculkan ancaman baru bagi ekonomi dunia. Ekonomi global dipastikan melambat karena dunia usaha terpengaruh sebab adanya perubahan yang drastis di sisi permintaan dan penawaran atas komoditas. Hal ini dipengaruhi kebijakan pemerintah berbagai negara di dunia untuk menahan bertambahnya kasus positif COVID-19 dengan cara pembatasan pergerakan manusia. Perusahaan jasa transportasi, perhotelan, dan pariwisata terkena dampak. Permintaan tiket perjalanan, kegiatan menginap, dan wisata mengalami penurunan tajam karena kebijakan social distancing. Sedangkan perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Industri fashion, baju, sepatu, dan tas mengurangi kepadatan karyawan yang menyebabkan produksi menurun. Sedangkan permintaan barang fashion juga mengalami penurunan yang menyebabkan kerugian. Hal ini menyebabkan perusahaan harus melakukan pengurangan karyawan. Thai Airlines, Latam Airlines, maskapai terbesar di Amerika Selatan, Avianca Airlines, maskapai tertua, Virgin Airlines, contoh maskapai yang menyatakan bangkrut. Restoran waralaba Pizza Hut menyatakan bangkrut. Wendy's mengajukan pilot. Perusahaan retail besar asal Jepang, Muji, mengalami kebangkrutan karena hutang sangat besar. Sedangkan perusahaan retail asal US, J.Crew, operasional toko berhenti. Gerai tutup, bangkrut. Perusahaan otomotif GM dan Ford mengalami penurunan penjualan sampai 50%. Perusahaan luxury brand seperti Gucci dan LVMH masing-masing mengalami penurunan penjualan sampai lebih dari 40%. Beberapa perusahaan tidak bisa beradaptasi dalam menghadapi krisis karena wabah COVID-19 ini. Namun, ada beberapa perusahaan yang berusaha bertahan dan melakukan revolusi bisnis proses, melakukan inovasi, dan atau bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menciptakan produk baru yang dibutuhkan dalam masa krisis. Ada juga yang menyesuaikan strategi penjualan dan pelayanan konsumen yang memungkinkan konsumen mereka aman dalam bertransaksi. GM dan Ford, salah satu contoh perusahaan otomotif yang berusaha bertahan. Dengan menstop produksi mobil, lalu mereka beralih membuat ventilator, APD, dan face shield. Bahan-bahan untuk membuat airbag mereka gunakan untuk keperluan membuat APD dan ventilator. Perusahaan minuman keras, 58 Gin, menyelamatkan perusahaan dan mempertahankan karyawannya dengan merubah produksi dari minuman keras ke cairan pembersih tangan hand sanitizer. Mereka mengurangi proses penyulingan, menaikkan jumlah alkohol, dan memproses menjadi pembersih tangan. Royal Mint, perusahaan yang biasa memproduksi koin dan produk investasi logam dalam waktu yang sangat cepat,
banting setir dengan memproduksi face shield. Mereka mampu memproduksi satu face shield dalam waktu 10 detik. Dan saat ini telah memproduksi face shield sebanyak 30.000 lebih. Perusahaan retail dan e-commerce Amerika Serikat, Amazon, merubah 150 bisnis prosesnya agar tetap bertahan dan melayani jual beli baik secara retail dan digital. Amazon menyediakan masker gratis buat seluruh pengunjung toko retail mereka, menyediakan waktu belanja tertentu yang diprioritaskan ke orang yang lanjut usia dan konsumen yang mempunyai risiko tinggi untuk tertular. Mereka juga melengkapi karyawan garis terdepan dengan perlengkapan keamanan anti-COVID dan memprioritaskan untuk mendistribusikan bahan makanan dan obat-obatan dibandingkan barang konsumtif lainnya. Amazon, penjualan retail dan jasa e-commerce-nya mengalami peningkatan penjualan dan pendapatan secara signifikan, mengalahkan pesaingnya, Walmart. Ford, yang bekerja sama dengan General Electric, telah berhasil menandatangani kerjasama untuk produksi ventilator dengan pemerintah Amerika sebanyak 50.000 ventilator dengan harga $336 juta US. Royal Mint berhasil membuat 2 juta Pfizer untuk petugas kesehatan di NHS Inggris dan Wales. Perusahaan 58 Gin mendonasikan 6.000 hand sanitizer ke Mead Police. Dengan adanya krisis akibat pandemi COVID-19 ini, kita belajar bahwa ke depan sebuah perusahaan harus didesain untuk dapat cepat beradaptasi dan cepat berkembang, sehingga ketika terjadi disruptif, maka perusahaan tersebut mampu bertahan. Sekian video dari kami, Risa Nurfitriana H, Agung Widiangga R, Irfan Hasbi Taufik, dan Rifki Amdan Fauzi. Tetap semangat dan semoga video kami dapat bermanfaat buat kita semua.